Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Saifullah dan kali ini kembali bersama Gus Juhairi Misrawi yang untuk yang ketiga kalinya, untuk 3 episode. Dan kali ini kita akan membahas yang sangat menarik karena hari ini kita memperingati Nuzulul Quran. Kebetulan beliau ini menulis buku sangat baik sekali, ini namanya Al-Quran Kitab Toleransi. Kita akan bahas, kita akan ulas bersama Gus Mis atau Gus Juhairi Misrawi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Berpuasalah kamu akan sehat. Jadi sebenarnya bulan puasa ini bulan yang sangat sehat. Secara fisik, secara rohani, dan momen yang betul-betul sangat istimewa. Makan pun jadi teratur ya Gus ya? Makan teratur, istirahat juga teratur. Yang penting itu menjaga fisik dan rohani, sebab min sana in corpore sano. Al jismu salim fil aqli salim. Jadi kalau hatinya bersih, pikirannya jernih, insya Allah badannya juga ikut sehat. Sehat. Ini Gus, ini kan kita baru saja memperingati Nuzul Quran, turunnya ayat Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di bulan Ramadan. Mungkin sebelum kita akan bahas soal buku ini, mungkin Gus Mis bisa cerita, bisa kita kasih pencerahan apa sebetulnya makna dari peristiwa Nuzul Quran ini bagi umat Islam. Monggo Gus. Ya, Nuzulul Quran itu bahasa Arab. Ya. Artinya turunnya Al-Quranul Karim. Nah, turunnya Al-Quranul Karim itu menandakan satu lahirnya peradaban baru. Oke. Yaitu peradaban Qur'ani. Dan kita menyebutnya sebagai kitabullah, sebagai wahyun minallah. Jadi Al-Quran itu adalah kitabnya Allah dan wahyu dari Allah, dan biasa kita juga kenal dengan kalamullah, firman Allah. Nah, sebagai firman Allah, sebagai wahyu Allah, sebagai kitab Allah, maka disebutkan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan lil Muttaqin. Jadi Alif Lam Mim, bahwa Al-Quran itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin bertakwa, betul-betul bertaqarrub kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka yang dibaca mestinya adalah Al-Quranul Karim. Maka disebutkan Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pertama kali pada bulan Ramadan ini. Disebut dengan Nuzulul Quran itu. Yaitu ayat yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini peristiwa peradaban yang sangat luar biasa, karena wahyu itu turun pertama kali dengan pesan yang menggugah kesadaran kolektif umat Islam. Bayangkan Allah menurunkan ayat pertama kali itu bukan sholli, bukan sholat, bukan mengucapkan syahadat, bukan zakat, bukan puasa, bukan Ramadan, bukan haji, tetapi Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Apa? Supaya seluruh
rukun iman, rukun Islam itu pasti ada hikmah di balik itu. Oke. Maka kita harus membaca setiap peristiwa, setiap pesan, sehingga kita bisa mengambil makna dari rukun iman, rukun Islam yang kita yakini di dalam kita menganut agama Islam. Ada yang orang bertanya kepada saya, Gus, apakah setiap umat Islam itu ketika membaca Al-Quran memahami maknanya? Iya, banyak pertanyaan seperti itu. Iya. Ini yang bertanya kebetulan Ahok. Iya. Jadi ceritanya ketika Ahok di penjara di Makobrimob, Ahok membaca Al-Quran. Iya. Yaitu terjemahannya. Muatan 30. Ahok menyampaikan kepada saya, itu kandungan Al-Quran sangat luar biasa. Iya. Sehingga Ahok bertanya pada saya, apakah seluruh umat Islam membaca Al-Quran dan maknanya? Seperti kata Sunan Bonang, Sunan Bonang maca Quran lan maknani. Dalam syairnya itu ya. Tombo ate. Iya, tombo ate itu kan itu isinya. Iya. Kalau kita hatinya mau tenang, mau bahagia, bacalah Al-Quran dengan maknanya. Nah, pertanyaan Ahok pada saya ini menyadarkan kita semua bahwa mengaji Al-Quran itu sebuah kebaikan. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Ada pahala setiap hurufnya. Setiap hurufnya. Tetapi tadabbur dan tabattul itu juga penting, yaitu membaca dan memahami makna dari Al-Qur'anul Karim. Jadi buku saya ini cetakan keempat. Ini buku bestseller, sangat tebal, harganya lumayan mahal. Terutama bagi sahabat-sahabat NU agak berat nih harganya memang. Iya. Nanti saya hadiahkan ke Alhamdulillah. Jadi kenapa saya menulis buku Al-Quran Kitab Toleransi itu? Supaya kita tahu apa sih isinya Al-Quran itu. Betul. Jadi karena tadi disebutkan Alif Lam Mim Dalikal Kitabul La Raiba Fi Hudan lil Muttaqin, ya petunjuk. Nah, sebagai petunjuk itu Al-Quran berisi begitu banyak mutiara-mutiara, nilai-nilai yang kalau kita gali akan tidak pernah habis. Maka begitu banyak ketika orang membaca Al-Quran, kita akan menemukan makna baru dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu selalu relevan. Bahkan setiap zaman. Bahkan ada banyak sekali kisah. Ini Bung Karno. Ketika Bung Karno berada di dalam tekanan penjajah, diasingkan di Brastagi, muncul informasi bahwa Bung Karno besok akan dieksekusi mati oleh Belanda. Apa yang dilakukan Bung Karno? Bung Karno kemana-mana membawa Al-Quran. Dibukalah Al-Quran itu dan tibalah pada surat At-Taubah ayat 78. Annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Kata Bung Karno, yang menentukan hidup mati itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya begini, kehebatnya Al-Quran, kalau kita lagi gelisah, lagi sedih, ambil wudhu, baca Al-Quran, pas baca pasti ketemu jawaban. Akan kegelisahan itu solusinya ada di situ. Itu hebatnya Al-Quran. Jadi sebenarnya memang betul bahwa kita ini harus selalu membaca, memahami makna Al-Quran. Bayangkan misalnya sekarang muncul gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, sunnah Rasul. Itu slogan indah sekali. Tapi ketika ditanya ayat Al-Quran ayat berapa, dia nggak tahu. Ini enaknya orang NU. Orang NU tuh nggak pernah kita ini punya slogan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kita ini orang-orang NU ini Al-Quran dan hadis itu sudah menjadi nafas dari ruhani spiritualitas kita. Karena kita hafal sejak masih kecil, kita pahami tafsir, setidaknya di pesantren tafsir Jalalain. Tafsir huruf-huruf ya. Tafsir makna, tafsir maknawi. Kemudian kalau kita yang sudah terbiasa kuliah di Al-Azhar Mesir, maka kita akan
mengenal tafsir At-Tabari, tafsir Banyak. Ar-Razi, tafsir Zamakhsyari, terutama di buku saya ini lebih banyak tafsir Ar-Razi. Tafsir Ar-Razi ini Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir. Itu tafsir yang memang paling komprehensif, memahami Al-Quran dari berbagai perspektif. Filsafat, ilmu kalam, fikih, tasawuf, bahkan juga ada dimensi politik. Maka disebut dengan Mafatihul Ghaib, jadi pintu-pintu kegaiban. Karena tafsirnya ini atau tafsir Al-Kabir, tafsir yang besar, karena tafsir itu memberikan jalan bagi kita untuk memahami kandungan Al-Quran itu sendiri. Kalau bagi orang awam gimana, Gus? Kita menyatu dengan Al-Quran yang misalnya yang nggak paham bahasa Arabnya, nggak bahasa. Bagaimana kita bisa merasakan Al-Quran itu masuk dalam diri kehidupan kita? Kalau baca tadi kan baca terjemahannya, kalau langsung ditafsir sendiri malah bisa cilaka itu. Nanti namanya kambing dan ini jadi ulama kalau enggak. kalau itu tidak tidak mendalami ilmunya. Gimana bagi orang awam yang baru belajar Al-Quran bisa merasakan Al-Quran itu bagian daripada nafas kita, hidup kita. Gimana? Jadi kalau memang orang awam terutama yang NU beruntung sekali karena banyak sekali kiai-kiai yang bulan puasa ini mengkaji Al-Quran. Misalnya Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri ngaji kitab Al-Ibris, ya kan? Dan Gus Baha misalnya banyak sekali penjelasannya yang berlandaskan kepada ayat-ayat Al-Quran. Dan di TVNU, banyak sekali lah bagaimana orang-orang NU. Memang pertanyaan yang awam ini sebenarnya adalah orang yang baru belajar agama. Yang kita kenal pesantren kilat. Pesantren 7 hari. Pesantren 7 hari kan. Jadi ini yang memang problematik. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya kita mengikuti para ulama. Al-Quran itu 6.666 ayat. Itu paling gampang kalau bismillahnya dihitung semua. Kalau basmalah tidak dihitung, 6.636 ayat. Nggak susah memahaminya. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya cukup memahami suratul Fatihah. Jadi Ibu dari Al-Quran. Ummul Quran. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, bacalah surat Al-Fatihah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup. Kenapa? Karena Al-Fatihah kita baca dalam sholat. Kalau mau sholat kita khusyuk, cukuplah membaca suratul Fatihah. Tetapi bagi kita orang-orang pesantren itu sederhana. Jadi kita cukup memahami surat-surat pendek, yaitu as-suwar al-qasirah. Misalnya biasanya yang paling sederhana itu di kalangan Nahdlatul Ulama, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali ini. Ayat ini dahsyat sekali bahwa ayat ini mengajarkan kita untuk tidak pelit berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Maka sebenarnya kiai saya bilang, kalau kamu mau selamat cukup aja doa sapu jagat. Itu Al-Quran. Ini paling sederhana lah. Kalau kita ingin bagaimana Al-Quran itu betul-betul menjadi pegangan hidup kita. Baca terus, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kata Gus Mus, Haji Mustafa Bisri, sederhana. Al-Quran ada ribuan ayat. Cukup satu ayat aja kalau diterapkan, itu akan betul-betul menjadi kekuatan hidup kita. Modal itu. Berpengaruh. Itu ayat wala asri innal insana lafi khusr.
Itulah ayat-ayat yang selalu di sekolah, kalau di sekolah-sekolah itu selalu dibacakan tuh. Iya. Doa ya kan, wal asri. Wal asri itu sekarang yang Itu, saya gimana itu? betul-betul jadi pegangan dalam hidup, demi waktu. Sungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi kita nih umat Islam, kalau betul-betul mengetahui betapa pentingnya al-asr itu, waktu. Sehingga tidak ada waktu yang kita buang begitu saja. Waktu kita gunakan untuk kebaikan. Kita gunakan untuk menambah ilmu. Kita gunakan waktu untuk mengabdi di dunia ini. Jadi waktu itu penting. Jangan sampai waktu itu kita gunakan begitu saja. Seperti sekarang misalnya, karena kita hidup di era medsos. Itu kan seolah-olah waktu itu nggak ada maknanya karena kita gunakan dengan bermain medsos. Lalu misalnya anak saya itu kalau nggak megang HP, ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Setiap saya hitung setiap jam pegang HP itu sudah mubazir berlebih-lebihan. Sehingga kemudian waktu hilang begitu saja. Akibatnya apa? Budaya membaca berkurang. Maka kalau kita memahami ayat wal asr innal insana lafi khusr ini, kita diajarkan untuk menggunakan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar positif. Nah, Gus, kalau soal buku ini misalnya, soal toleransi, apa penjelasannya? Al-Quran sebagai, kita kalau baca apa namanya isinya, ya kita ini butuh waktu lah ya. Nah, tapi kita dulu baca judul Al-Quran Kitab Toleransi. Apa ini penjelasannya, Gus? Jadi, toleransi manakah? Betul, terima kasih pertanyaannya. Sangat inspiratif untuk saya jelaskan. Nah, buku ini memang lahirnya pada bulan Ramadan juga. Jadi setelah saya pulang dari Kairo dan aktif di Akpesdam NU, saya kok melihat ada hal yang aneh. Kenapa sih orang-orang mengutip ayat yang seolah-olah Al-Quran itu dapat dijadikan justifikasi atau pembenaran melakukan kekerasan. Kenapa ayat-ayat yang digunakan, ayat-ayat yang dalam pandangan saya itu tidak ditafsirkan secara baik. Lalu kemudian pada bulan Ramadan, saya bulan Ramadan itu minimal khatam itu 5 kali Al-Quran itu. Jadi pada bulan Ramadan ini, lalu kemudian saya membaca, ngaji Al-Quran, khatamin Al-Quran berbeda. Yaitu menelusuri, meriset ayat-ayat Al-Quran yang secara eksplisit, secara harfiah, mengajarkan toleransi, dan ayat-ayat yang dapat ditafsirkan untuk justifikasi intoleransi atau kekerasan. Saya catat itu, saya kasih stobelo. Iya. Al-Qur'annya itu ya? Iya, saya kasih stobelo ayat-ayatnya. Itu masih di Lakpesdam tuh? Masih. Jadi saya temukan ada 300 ayat yang secara harfiah mengajak kita untuk hidup toleran, hidup rukun. Bahasa NU-nya tasamuh. Salah satu prinsip dalam Nahdlatul Ulama. Dan ada 176 ayat yang dapat ditafsirkan atau yang sekerap kali digunakan untuk justifikasi intoleransi dan kekerasan. Nah, saya jelasin di buku ini karena kalau kita mengenal tafsirul adad, tafsir angka. Jadi lebih banyak pesan tentang toleransi daripada ayat yang bisa digunakan oleh kelompok-kelompok radikal dan ekstremis untuk tindakan toleransi. Lalu saya mengeluarkan satu kaidah tafsir dalam kitab saya, al-aslu fil Qur'ani as-salam wa tasamu. Bahwa fundamen di dalam Al-Qur'an itu adalah damai dan toleransi. Jadi saya tulis ini, lalu kemudian saya bedah beberapa ayat yang terkait dengan toleransi. Nah, tetapi
sebelum saya masuk pada ayat-ayat ini, karena kalau NU itu nggak pernah bicara kembali Al-Quran dan hadis. Kita ya emang seorang Muslim harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Betul, nggak usah, karena kembali kepada Al-Quran hadis itu lebih pada sloganistik. Kembali berarti waktu itu tidak di luar sana, dia harus kembali. Kalau kita tidak pernah kembali, selalu bersama ada di dalam, ada di dalam Al-Quran. Nah ini yang saya katakan kemudian bagaimana ulama-ulama ulumul Quran itu meletakkan Al-Quran, yaitu bahwa Al-Quran itu akan selalu berada di hati umat Islam. Tadi itu, ya kita tidak bisa karena sholat kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu kemudian dalam doa-doa, dalam ayat-ayat Al-Quran, tahlilan, ayat Al-Quran, semua, maulidan, Al-Quran. Semua. Kita tidak bisa terpisahkan dengan Al-Quran. Maka kemudian sekarang dalam bahasa Imam Al-Ghazali menulis sebuah buku adalah Jawahirul Quran. Bagaimana mengambil mutiara-mutiara di dalam Al-Quran. Dalam bahasanya Imam Al-Ghazali disebut dengan Al-Kibritul Ahmar, yaitu Al-Kibrit itu semacam kalau kita ingin masak tungku itu ada apinya yang memantik supaya kita ini umat Islam nggak boleh kehilangan harapan. Umat Islam itu punya Al-Quran, maka dengan Al-Quran ini mestinya harus bangkit, harus semangat, harus bekerja keras, harus saling menghormati di antara sesama, sehingga Al-Quran itu betul-betul menjadi sumber inspirasi bagi kehidupan kita. Nah, dan dalam perjalanan sejarah, saya katakan tadi kenapa ada kitab tafsir. Tafsir itu banyak sekali. Banyak sekali para kiai-kiai kita menulis tafsir. Tafsir Kiai Soleh Darat, yang tafsir suratul Fatihah yang diajarkan kepada R.A. Kartini misalnya. Nah, kenapa kok banyak sekali kitab-kitab tafsir? Karena tidak ada cara untuk menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan nyata tanpa melalui tafsir. Maka kalau kita bicara kembali kepada Al-Quran, itu sebenarnya kembali kepada tafsir Al-Quran. Kita harus menggali lautan makna yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau ditanya misalnya, apa jawaban bahwa al-aslu fil Quran as-salam wa tasamuh? Sederhana, seperti yang saya katakan bahwa kata para ulama itu Al-Quran 6.666 atau 6.636 kalau diperas menjadi suratul Fatihah, kalau diperas menjadi basmalah. Maka kemudian kullu amrin dibarin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka akan sia-sia, akan terputus, akan tidak berkah. Maka kita diajarkan, terutama dalam mazhab al-Imam Syafi'i, maka kita harus membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya apa? Supaya kita ingat bahwa kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka hati kita tenang, hati kita damai, penuh cinta kasih, bisa toleran. Nah, orang tanya, kenapa sih orang-orang NU ini kok tasamuh, toleran? Karena suka baca basmalah. Kemana-mana membaca bismillah. Tidak Allahu Akbar. Enggak. Maka bismillahirrahmanirrahim itu kuncinya dari toleransi. Bagaimana ceritanya? Nah, ini ada banyak tafsir ya, terutama saya mengambil salah satu tafsir dari Imam Al-Razi dan Imam At-Tabai, yaitu mengatakan bahwa dengan nama Allah yang Rahman, bahwa Allah itu Maha Pengasih. Dan kasih Allah itu, cinta Allah kepada kita dan semua yang hidup di alam raya ini itu tak terhitung. Luar biasa banyaknya, bahkan digambarkan kasih Allah itu melimpah, dan kalau ditumpahkan di bumi dan langit, itu masih langit dan bumi tidak bisa menampung kasih Allah. Maka kemudian ditanya, apakah orang-orang non-muslim juga, Kristen, Konghucu, Katolik, Buddha, Hindu akan dapat kasih Allah? Iya.
Karena Allah Rahman. Allah tidak pernah memilih. Tidak pernah memilih. Saya pernah ditanya oleh dosen saya, apakah Allah itu Muslim? Enggak, Allah itu Rahman. Bahwa Allah itu, kasih Allah itu melimpah dan diberikan kepada siapa saja. Umatnya. Satu kuncinya, kita harus menjemput kasih Allah itu. Maka siapa belajar, pinter. Siapa rajin, pinter. Siapa bekerja keras, kaya. Itu sederhana sekali. Karena apa? Karena kasihnya Allah itu sudah diturunkan. Tinggal kita mau menjemput atau tidak. Maka dalam teologi Asy'ariyah ada teori kasab. Bahwa mengatakan manusia berusaha, Allah yang menentukan. Nggak bisa teori Jabariyah. Semua diatur oleh Allah. Tiba-tiba kemudian ada buku di atas, enggak, saya harus baca, harus riset, harus menulis, harus menerbitkan. Maka harus ada usaha, ada ikhtiar, ada kasab dalam teori Asy'ariyah. Karena Rahman Allah itu luar biasa. Nah, apa yang khas Rahim? Memang secara bahasa artinya sama. Cinta kasih, kasih sayang sama. Nah, Ar-Rahim itu kemudian disebutkan bahwa cinta kasih Allah itu dititipkan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu dititipkan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para ulama-ulama NU. Maka kenapa orang-orang NU itu toleran? Karena kita ini umat Rasulullah. Maka Hadratus Syekh itu nanti kita akan bincang-bincang menulis buku An-Nuril Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Bahwa kita harus mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu Nabiyul Hub, Nabiyur Rahmah. Rasulullah itu Nabi cinta, Nabi kasih sayang. Karena ada rahmat Allah yang dititipkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kemudian kita harus yakin bahwa Al-Quran itu kitab toleransi. Saya pada tahun 2004 ke Amerika di daerah Boston. Di daerah Boston ini daerah yang dekat dengan Universitas Harvard dan saya melihat ada satu masjid yang ini mungkin perlu ditiru oleh kita, terutama masjid-masjid atau musola-musola NU. Itu ditulis di depan masjid itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayat yang melengkapi makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Karena bagaimanapun dalam teori tafsir ada tafsir Al-Quran bil Quran, bahwa ayat yang lain menafsirkan ayat yang lain. Maka itu yang paling direkomendasikan. Karena di antara ayat Al-Quran itu saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Nah, saya kaget sekali itu di Boston itu. Itu imamnya dari Al-Azhar. Sama seperti saya. Satu alma mater. Betul. Apa yang menarik, di Masjid Boston itu membuka kelas Ta'limul Quran li ghairil muslimin. Mengajarkan Al-Quran bagi non-muslim. Karena banyak pesertanya. Banyak. Kenapa? Karena banyak sekali non-muslim yang tidak paham Al-Quran. Karena dia hanya melihat Al-Quran dari sosok-sosok ekstrem. Ya kan? Pelaku membunuh diri sehingga mereka takut. Maka masjid ini punya inisiatif dengan slogan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami utus engkau Muhammad hanya sebagai penebar rahmat bagi semesta alam. Nah, itu memberikan harapan baru. Maka buku saya ini Al-Quran Kitab Toleransi memang untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat non-Muslim. Dan banyak gereja-gereja yang membeli kitab saya ini. Saya ingin mendakwahkan, ingin menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama yang toleran, Al-Quran itu kitab toleransi. Maka memperingati Nuzulul Quran pada malam hari ini sejatinya memperingati turunnya kitab tentang yang mengajarkan hidup toleran itu. Toleransi itu apa sebenarnya, Gus? Maksudnya gini, kan agak ada yang bertempat agak nyerempet-nyerempet ke tauhid, ya kan? Kita toleransi misalnya nanti tauhid kita tentang ketuhanan kita terganggu, kan ada yang bertempat begitu. Apalagi kalau lagi Natal, ya kan? Rame kan? Antara mengucapkan Natal, mengucap selamat Natal, selamat kenapa Natal Banser jaga kereta, gereja.
terganggu. Toleransi itu sebetulnya apa yang dimaknai toleransi itu? Nah, toleransi itu adalah sebenarnya fil muamalah. Bahwa dalam muamalah kita itu hidup tidak sendirian. Dalam ibadat ya nggak bisa toleran. Kita sudah punya tata cara ritual yang pakem, yang sudah itu menjadi qat'i dalam bahasa agamanya. Ini toleransi itu dalam muamalat, dalam hidup di antara sesama. Maka kemudian ini definisi UNESCO yang saya pakai. Iya, oke. Ya, karena ada di buku ini juga. Ada. Okay. Kenapa pakai definisi UNESCO? Ini definisi yang diterima oleh semua kebanyakan. Itu dalam bahasa fikihnya al-ijma' al-jama'i. Jadi kemufakatan kolektif. Apa kata UNESCO itu adalah saling menghormati, saling menghargai, saling menerima di tengah keragaman budaya, suku, dan agama. Yaitu NU lah. NU ya. Betul. Bagaimana kita hidup di negeri ini nggak boleh egois, kata Bung Karno, nggak boleh fanatis, kita harus hidup toleran, harus gotong royong di antara sesama. Maka kemudian kenapa kok NU menulis secara khusus tasamuh? Itu sebagai prinsip ya penting dalam Nahdlatul Ulama, karena kita nggak hidup sendirian. Ya, betul. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah hidup di tengah keragaman agama, suku, dan bahasa. Saya orang Madura. Mas Saiful orang mana? Saya kalau ditanya orang mana, mungkin kalau dari lahir orang Jawa Barat, Indramayu. Indramayu. Ya kan coba bayangkan. Kalau nggak ada tasamuh, bagaimana orang Indramayu saling mengenal di antara kita? Maka Gus Dur itu selalu mengatakan, selalu mengutip ayat ini yang juga ayat sering dikutip oleh Bung Karno karena relevan dalam konteks keindonesiaan. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, ini ayat Makkiyah yang menurut Muhammad Mahmud Toha itu adalah ayat yang mendorong kepada persaudaraan kemanusiaan. Wahai manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arofu. Lita'arofu itu bukan saling mengenal. Saling menyayangi. Itu saling menyayangi, dan para ulama-ulama tafsir memaknai lita'arofu itu harus saling berinteraksi, saling gotong royong, saling bekerja sama. Sehingga untuk apa? Untuk membangun satu kehidupan yang lebih baik. Dan sesungguhnya yang lebih mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka kemudian kita ini orang-orang NU itu tidak hanya kenal dengan orang berbeda agama, berbeda ormas. Saya ini dicap banyak sekali oleh orang-orang, inilah. Dan orang tidak tahu saya ini NU, dalam NU itu ada tasamuh, ada toleransi. Maka saya bersahabat dengan semua mazhab dan kelompok di dalam Islam, dan saya juga bersahabat dengan semua kalangan non-muslim. Saya diceritakan oleh Gus Dur, saya bilang, Gus, kenapa sampean kok begitu toleran? Atau bahasa kita pluralis. Kata Gus Dur, sejak kecil Gus Dur sudah bersahabat dengan kelompok-kelompok. Bahkan dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga sering didatangi oleh tokoh-tokoh bangsa dari berbagai agama dan aliran politik. Maka oleh karena itu berlandaskan kepada ayat-ayat suci Al-Quran itu, hidup toleran itu sebuah keniscayaan. Sebab kalau kita tidak toleran, Indonesia ini akan oleng. Misalnya kita selalu curiga di antara kita, bahkan menebarkan kebencian dan hoax di antara kita, atau menyerang, melakukan kekerasan, itu yang rugi itu ya kita umat Islam. Maka kita sebagai kelompok yang lebih besar, as-sawadul a'dham, kelompok yang lebih besar, maka kita harus memberikan keteladanan bahwa kita harus merangkul bukan memukul.
mengajak, bukan mengejek, harus hidup guyup bersama-sama dalam konteks membangun Indonesia. Tapi itu tidak ini ya, tidak mengganggu ketauhid dan toleransi itu. Oh, justru memperkuat. Memperkuat. Kenapa? Yang tauhid itu Allah. Kita ini beragam. Justru kalau kita tahu bahwa yang satu hanya Allah, jangan jadi Allah kita. Jangan merasa jangan kita yang paling benar. Jangan mewakili Tuhan di bumi. Jangan. Jadi jangan merasa yang paling benar. Allah hanya yang paling benar. Maka sebenarnya toleransi itu memperkuat kita, keyakinan kita sebagai hamba Allah, bahwa kita ini semua ciptaan Allah. An-nasu sinfani imma akhun laka fid dini au nadirun laka fil khulqi. Ini kata-kata dari Imam Ali akan saya sering banyak kutip. Karena penting sekali yang Gus Yakut, Menteri Agama, sering mengutip ini. Yaitu ada dua macam manusia. Yaitu manusia yang kita sebut bersaudara seagama. Kayak kita ini sama NU. Iya, betul. Ya, maka disebut ada ukhuwah nahdiyah. Sama NU harus kompak. Boleh seagama sama NU. Tapi yang lebih tinggi itu au nadirun laka fil khulqi. Bahwa kita ini sama manusia sebenarnya. Iya, iya. Maka jangan pernah membedakan kulit, jenis kelamin. Orang hitam nggak bisa masuk surga. Bahaya. Iya, jadi persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah insaniyah itu adalah makom yang tertinggi yang disebut oleh Ki Ahmad Siddiq, dan kita yakini bersama bahwa hidup toleran ini adalah membangun surga di dunia untuk meraih surga di akhirat. Toleransi itu ada batasnya sebenarnya, Gus. Mungkin ada yang bilang kebablasan toleransi kita sehingga mengatakan tidak ada bedanya antar agama. Wah, itu toleransi. Toleransi itu berbuat baik. Berbuat baik itu nggak ada batasnya. Jadi toleransi itu batasnya, kalau kita sebut batasnya itulah ketika kita sudah mengganggu orang lain. Maka batasnya itu adalah intoleransi. Ketika toleransi kita sudah mengganggu orang lain, maka sudah intoleran. Maka oleh karena itu sederhana sekali toleransi itu berbuat baik kepada siapapun. Itu sangat yang sederhananya ya. Sehingga tidak mungkin orang berbuat baik itu terganggu akidahnya. Betul. Berbuat baik itu akan melahirkan kebaikan. Kalau ada peristiwa soal misalnya penistaan agama dan toleransi, ini gimana nih? Orang kali itu ini menista agama, terima kasih. Pakai Al-Maidah 51. Ini terima kasih karena ini suasana nuzulul Quran. Maka kita merujuk kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memahami penistaan agama? Itu sederhana sekali Al-Quran kok. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau orang yang disebut mendustakan agama? Apa itu definisi penistaan agama? Dan Al-Quran ini dua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Lalu kemudian wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak membantu orang-orang miskin. Itu penodaan agama. Jadi kalau kita ada orang miskin tidak kita bantu berikan makanan, kalau tidak anak yatim kita tidak bantu dia, itu baru penodaan agama. Di dalam Islam penodaan agama itu bukan sesuatu yang kita pahami seperti sekarang. Kalau kita korupsi, menodai agama. Betul. Kalau kita tidak membantu orang-orang miskin, menodai agama. Para kepala daerah misalnya, kalau tidak punya program kerakyatan, menodai agama. Karena tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Seorang pemimpin itu kebijakan, tindak tanduknya, sejatinya harus mampu mewujudkan kemaslahatan. Itulah esensi dari agama. Oke, sangat luar biasa ininya ini. Dalam sekali. Saya kalau bicara tema Al-Quran karena saya alhamdulillah diberi keberkahan oleh Allah, belajar di pesantren, mengerti bahasa Arab. Al-Quran itu indah sekali. Jadi kalau mau ini di buku ini ada semua, Gus ya? Ada semua yang jelasin tadi. Mungkin rodo, kalau bahasa ininya rodo ilmiah.
Iya, iya. Karena saya tulis kan tahun 2004. 2004 tuh zaman masih belum seperti sekarang. Filosofis, apalagi fontnya kecil sekali. Kecil sekali, tapi kacamata bacanya. Iya, tapi sudah alhamdulillah banyak sekali skripsi. Ada 6 atau 8 yang nulis buku ini. Tesis ada beberapa, bahkan disertasi. Disertasi di Malaysia, menulis tentang buku saya ini karena ini dianggap tafsir al-maudhu', tafsir tematik ala Indonesia yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber toleransi, sebagai kitab toleransi. Oke Gus, mungkin kita di penghujung acara ini, pemirsa TV NU yang berbahagia, mungkin dari obrolan kita tadi Gus, apa yang bisa kita simpulkan bagi para pemirsa TV NU dari buku ini dan hikmah dari Nuzulul Quran yang mungkin nanti berlanjut ke Lailatul Qadar, I'tikaf dan lain sebagainya. Silakan Gus. Ya, hiduplah bersama Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Jadi kalau kita sedang gelisah, kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk menyelami apa yang bisa membangkitkan semangat kita dalam hidup ini. Maka sekali lagi Nuzulul Quran ini peristiwa besar. Kita harus membaca Al-Quran terus, hidup bersama Al-Quran, dan membaca tafsir-tafsir dari Al-Quran. Bahwa di dalam Al-Quran itu semuanya tentang kebaikan. Kalau ada orang menggunakan Al-Quran untuk kejahatan, berarti yang salah bukan Al-Qurannya. Yang salah adalah orang itu, karena terlalu menjustifikasi atau dalam bahasa yang lebih ilmiah sekarang, membaca Al-Quran untuk tujuan-tujuan yang tidak mulia. Maka ya kita banyak belajar dari sejarah dan apa yang terjadi pada saat ini. Maka setidak-tidaknya pahami kandungan suratul Fatihah dan makna dari Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hidup kita akan penuh keberkahan. Oke. Terima kasih Gus, pemirsa TV NU yang berbahagia. Demikian untuk edisi yang ketiga. Kita akan ketemu pada edisi berikutnya dan kita akan membahas hal-hal yang menarik tentang pandangan Islam moderat yang akan memotret berbagai hal dari sudut pandang moderasi pandangan Islam yang moderat. Demikian saya Muhammad Saifullah, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.